Pada tanggal 25 November 2025, kami bertiga yaitu Naila, Ramdan, dan Lila melakukan diskusi terkait pengerjaan laporan. Lalu pada hari itu juga Naila melakukan revisi terhadap laporan pada bagian latar belakang dan kajian permasalahan. Itu dengan menambahkan pengertian bullying dan jenis-jenis bullying, dan alasan mengapa memilih SDN Sumbersari 3. Lalu Dainta menambahkan pada pengerjaan laporan terhadap pengisian pada metode dan media. Lila mendapat bagian untuk pengecekan hasil lembaran evaluasi siswa, nantinya akan dimasukkan pada diagram. Ramdan melanjutkan dari hasil pengelompokan Lila, yaitu membuat diagram batang dan grafik atau tabel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nail Azhara Subawa dengan NIM 25021040208 dari FKIP. Saya selaku Ketua Kelompok 3, saya akan memberikan refleksi diri saya selama pengerjaan proyek berlangsung. Jadi menurut saya melalui proyek kegiatan anti-bullying ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat pembelajaran yang bermakna, baik dari sisi kepemimpinan dan juga pemahaman mengenai isu bullying itu sendiri. Dan saya sebagai ketua kelompok, saya belajar tentang mengkoordinasi anggota dengan latar belakang yang tentunya berbeda, dengan sikap yang berbeda, dan juga mungkin dari kita berasal dari fakultas yang berbeda, sehingga pembagian tugas saat adanya perbedaan jadwal kuliah membuat alur kerja kelompok atau alur diskusi kita itu terhambat, dan juga beberapa anggota yang tidak hadir tepat waktu dan juga kontribusinya dalam berdiskusi dan mengerjakan proyek yang sangat kurang atau kurang maksimal. Dan kondisi ini sempat membuat saya merasa terbebani dan khawatir kegiatan ini berlangsung tidak sesuai rencana. Namun seiring prosesnya, saya menyadari bahwa tantangan tersebut justru melatih saya untuk lebih sabar, belajar, dan juga memahami bahwa karakter setiap orang itu berbeda-beda, dan juga saya terus mencari cara agar komunikasi yang terjalin antara setiap anggota terjalin secara efektif, agar semua orang itu atau semua anggota tetap merasa terlibat dalam pengerjaan proyek. Dan kemudian dari kegiatan ini, saya juga semakin sadar bahwa isu bullying itu bukan hanya masalah sepele di sekolah, namun juga bisa berdampak besar pada mental dan juga perilaku anak. Ketika kita mempersiapkan materi, menyusun evaluasi, dan juga mempresentasikan kepada siswa secara langsung, saya tuh merasa memahami bagaimana anak itu memandang bullying dan betapa pentingnya kita atau para siswa untuk mempelajari bullying itu sendiri. Dan menurut saya, proyek ini tidak hanya menambah pengetahuan saya, tetapi juga menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab untuk ikut berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bersahabat bagi siswa dan tentunya bagi masyarakat umum. Selain itu, saya juga menyadari bahwa masih ada beberapa kekurangan dalam diri saya, terutama dalam hal manajemen waktu dan pembagian tugas kerja setiap individu atau setiap anggota. Karena ada momen ketika saya terlalu memaksakan diri untuk mengerjakan banyak hal sekaligus karena ingin hasilnya rapi dan tepat waktu. Mungkin saya melakukan hal tersebut karena saya merasa saat ada beberapa anggota yang mungkin tidak mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan juga telat dan juga tidak berkontribusi, maka saya akan mengambil alih dan juga memaksakan diri saya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Tapi dari sini juga saya belajar untuk menjadi ketua itu bukan berarti harus mengerjakan semuanya sendiri, tetapi justru harus mampu memberikan kepercayaan dan arahan
kepada anggota tim dengan jelas. Jadi secara keseluruhan proyek ini memberikan manfaat yang besar bagi saya pribadi dan juga kelompok, karena saya belajar bagaimana bekerja dengan lebih struktur, lebih peka terhadap isu sosial seperti bullying, serta saya lebih mampu mengelola kerja kelompok meskipun di tengah berbagai keterbatasan dan berbagai tantangan. Mungkin itu saja refleksi diri dari saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan refleksi diri saya sendiri pada proses yang telah saya lakukan dalam proyek PKN ini. Saya mau cerita sedikit tentang hal yang saya pelajari atau refleksi yang saya dapatkan dari proyek ini, terkhususnya mengenai bullying. Awalnya mungkin saya cuma melihat bullying sebagai kekerasan yang terlihat di permukaan saja, terutama di ranah anak usia dini. Tapi sepanjang proses proyek ini, pandangan saya lebih berkembang. Terutama saya mengerjakan di bagian poster yang dimana di situ menjelaskan bagaimana caranya anak usia dini ini bisa menjadi bystander, bagaimana anak usia dini ini berani untuk membela dirinya sendiri, bagaimana anak usia dini ini berani membela temannya. Nah, dari situ saya paham bahwa bullying itu jauh lebih kompleks dari apa yang saya pikirkan sebelumnya. Selain soal materi, proyek ini juga bikin saya sadar pentingnya akan kerja tim. Ternyata kekompakan, komunikasi yang jelas, dan pembagian peran yang rapi itu benar-benar sangat penting di proyek ini. Terus satu hal lagi yang mungkin cukup nampol untuk saya yaitu adalah manajemen waktu. Jujur, kegiatan saya selama proses pengerjaan proyek ini, kegiatan saya itu lumayan padat, mulai dari saya latihan, ada kegiatan latihan untuk persiapan teater, kegiatan latihan untuk persiapan konser paduan suara, dan itu jujur kegiatan saya yang padat itu bikin badan saya capek, fokus saya jadi gampang terpecah, jadinya saya kadang melewati atau mengabaikan bagian-bagian saya yang seharusnya saya kerjakan di proyek ini. Padahal mungkin ada beberapa sela waktu yang bisa saya pakai di sela-sela saya capek itu tadi, tapi energi saya nggak mendukung. Di situ saya belajar bahwa ritme kerja, mengenali batas diri sendiri, dan memanfaatkan waktu kosong dengan bijak itu sangat penting. Akhirnya ya proyek ini bukan hanya sebatas menambah pengetahuan tentang bullying, tapi juga mengajari saya cara bekerja lebih baik lagi dan menjadi evaluasi saya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi, baik dalam tim maupun dalam mengatur diri saya sendiri. Dan seperti biasa, pelajaran paling berharga justru datang dari prosesnya. Baik, terima kasih. Selama pelaksanaan proyek, saya melihat bahwa para siswa sangat antusias ketika diajak berdiskusi dan berinteraksi tentang cara menghargai teman. Hal ini membantu saya untuk dapat memahami bahwa pendekatan secara interaktif lebih efektif untuk anak usia sekolah dasar. Saya juga belajar bagaimana menyederhanakan konsep bullying agar mudah dipahami oleh para anak-anak, sekaligus menanamkan nilai empati dan keberanian untuk berkata jujur. Saya merasa kegiatan ini bermanfaat baik bagi siswa dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan saling menghargai. Namun, kegiatan ini juga memiliki beberapa hambatan. Tidak semua siswa langsung fokus, sehingga saya perlu mengulang saat berinteraksi saat menjelaskan kepada siswa. Ada juga beberapa anak yang awalnya itu malu-malu ketika ditanya beberapa pertanyaan tentang keluh kesah mereka.
Selain itu, waktu kegiatan yang terbatas membuat saya belum menggali lebih dalam setiap kasus yang mungkin terjadi